سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama pada hari ini kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan hari ini, saat ini, detik ini, kita masih diberikan nikmat umur panjang oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ini di dalam memenuhi panggilannya sholat Jumat berjamaah. Dan pada hari ini pula, alhamdulillah, nikmat yang paling utama yang Allah masih berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan selalu, kita sanjungkan dan kita kirimkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, penuah kita, Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya insyaallah. Salawat beserta salam ini juga tersampaikan kepada kita yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul wajibah yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, melalui mimbar yang mulia ini, Al-Faqir selaku khatib ingin berwasiat dan mengingatkan kepada para hadirin, wabil khusus untuk Al-Faqir sendiri yang menyampaikan, marilah senantiasa selalu kita meningkatkan iman dan Islam kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita menjadi manusia hamba-hamba Allah yang beruntung dunia wal akhirat. Pada sebaik-baiknya persiapan untuk menghadap Allah adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sesungguhnya dari keimanan dan ketakwaan itulah yang senantiasa kita selalu meningkatkan, yang senantiasa kita selalu mengistiqamahkan. Insyaallah kita akan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sedang Jumat rahmatullah, ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari anak dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang akan membuat manusia menjadi hancur, manusia menjadi rusak hidupnya, dan kelak di yaumil kiamat dia akan menjadi manusia yang binasa. Di antara 3 perkara ini yang Rasulullah khawatirkan akan menimpa umatnya. Yang pertama, wa muttaba'in, hawa nafsunya yang selalu diperturutkan. Salah satu yang membuat manusia itu menjadi sempurna di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan akal dan hawa nafsu. Bila hawa nafsunya itu diletakkan pada jalan yang benar, bila hawa nafsunya itu diletakkan
pada jalan yang tepat, lalu dia akan menjadi pembimbing bagi kita untuk meningkatkan iman dan Islam kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah nafsu itu diletakkan pada tempat yang salah, nafsu itu ditempatkan pada tempat yang tidak benar, lalu dia akan menguasai jiwa dan akal kita, bahkan hingga sampai menguasai seluruh anggota badan kita. Maka dia akan menjadi raja. Sementara jiwa kita, akal kita, dan seluruh anggota badan kita menjadi budak-budaknya hawa nafsu. Ikhwatul iman dan Jumat rahimakumullah jami'an. Setiap kita pasti ingin bahagia dan membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Namun apabila cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai itu melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak menutup kemungkinan, bahkan pasti, segala apapun akan ditempuhnya demi orang-orang yang kita cintai. Seorang suami yang terlalu mencintai istrinya, seorang ayah yang terlalu memanjakan anaknya, seorang anak yang terlalu mencintai orang tuanya, cintanya melebihi daripada cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka segala cara akan ditempuh, segala cara akan diraihnya. Apabila hati manusia yang memang sudah gelap, matanya buta, tidak lagi bisa melihat mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Zahirnya matanya bisa melihat, hatinya bisa merasakan, tapi karena hawa nafsunya yang sudah menjadi raja, yang memperbudak seluruh anggota tubuh badannya, yang memperbudak akalnya, akhirnya segala cara ditempuh, segala cara diraihnya. Tidak lagi melihat mana yang haram, mana yang halal, mana yang hak, mana yang batil. Istrinya senang mendapatkan sesuatu dari suaminya, anak-anaknya bahagia mendapatkan rezeki dari bapaknya, ibunya begitu juga, orang tuanya begitu juga, merasa bahagia karena keinginannya tercapai yang diberikan oleh anaknya. Mereka tidak tahu dari mana sumber rezeki yang dia bawa. Mereka tidak pernah melihat dari mana ayahnya, suaminya, anaknya ketika mengais rezeki, apakah Allah ridha atau tidak, apakah yang dia bawa itu halal atau haram. Orang-orang rumah tidak ada yang pernah tahu, tapi Allah Maha tahu. Setiap kita ingin bahagia, dan setiap kita ingin membahagiakan orang-orang yang kita cintai, karena hawa nafsunya yang sudah menjadi raja, yang menguasai jiwanya, yang menguasai akalnya, dan memperbudak seluruh anggota tubuhnya, maka segala cara ditempuhnya oleh dia. Tidak lagi memandang halal dan haram, tidak lagi melihat mana yang hak, mana yang batil. Seseorang yang memperturutkan hawa nafsunya akan menjadikan dirinya lalai dan melupakan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu
amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah membuat ketetapan hukum, lalu bagi mereka memiliki pilihan yang lain untuk urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang membangkang akan hukum Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah menyimpang dengan penyimpangannya yang nyata. Hidupnya akan hancur, dirinya akan menjadi rusak, dan di yaumil kiamat dia akan menjadi manusia yang binasa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syaqqul mutha', manusia yang memiliki sifat kikir, dan sifat kikir ini yang selalu ditaatinya. Sifat kikir adalah penyakit yang lebih berbahaya dari sifat bakhil. Sifat kikir adalah seseorang yang tidak ikhlas, seseorang yang tidak pernah ridha kalau hartanya, rizkinya dinikmatin oleh orang lain. Jangankan untuk orang lain dia rela ngasih, untuk dirinya sendiri pun dia juga enggak mau mengeluarkan rezekinya. Sekali lagi, orang kikir, jangankan dia rela, dia ikhlas hartanya diberikan kepada orang lain, untuk dirinya sendiri pun dia juga enggak mau menikmati rezekinya. Dan sifat orang kikir hanya mengumpulkan uang, disimpannya, terus disimpannya, dihitung dan dihitungnya. Dia berpikir uang atau harta yang disimpan-simpan ini, yang dihitung-hitungnya itu akan bermanfaat buat dia, akan menjadi kekal buat dia, akan menjadi pelindung buat dia. Dia berpikir demikian. Lalu apa yang ada dalam fikirannya dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, justru dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Neraka hutamah, kata Allah, narullahil muqadah, azab api neraka yang Allah siapkan dalam keadaan menyala. Alladzina qalu 'alal afidah, yang akan siap membakar dia hingga sampai ke hatinya. Innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Sungguh kata Allah, ini sumpah Allah kepada orang-orang yang kikir. Kata Allah, kobaran api neraka yang sudah dipersiapkan dalam keadaan menyala-menyala, dalam keadaan berkobar-kobar, akan menyantap dirinya, menutup rapat dirinya, yang sementara dirinya dalam keadaan yang terikat pada tiang-tiang yang panjang. Orang kikir yang gak rela hartanya diberikan kepada orang lain, yang gak rela hartanya dinikmati untuk dirinya sendiri, senangnya hanya disimpan dan disimpan, menganggap itu akan membuat dirinya selamat, akan menjadikan dirinya nanti jadi kekal. Dibantah oleh Allah, tidak, sekali-kali tidak, kata Allah. Justru dia akan kulemparkan, kata Allah, ke dalam neraka hutamah. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Orang kikir hidup di dunia dia dalam keadaan rusak dan hancur karena tidak ada orang atau kerabat yang mau mendekatinya. Bagi orang kikir, siapa yang mau dekat dengan orang kikir? Jangankan saudaranya,
Jangankan teman-temannya, jangankan orang lain, bahkan anak istrinya pun tidak akan mau, tidak akan rela. Punya suami, punya bapak, seorang bapak yang kikir, pelit, melebihi pelit, melebihi bakhil. Dan dia akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka Allah. Na'udzubillah, subhanallah min zalik. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ijabul mar'i bi nafsihi, sifat bangga diri. Sifat bangga diri awal dari penyakit yang ditumpukan oleh iblis ke dalam jiwa manusia. Sifat bangga diri, munculnya keangkuhan, munculnya kesombongan pada setiap jiwa-jiwa manusia berawal dari bangga diri. Berawal dari bangga diri. Ikhwatal iman, biasanya bagi seorang yang punya sifat bangga diri ini, yang lalu muncul sifat angkuh dan sombongnya, dia akan menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Hal ini sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat orang sombong itu karena bangga diri, sifat orang angkuh karena bangga diri, dan orang yang angkuh dan bangga diri ini orang yang selalu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan, keangkuhan akan menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lain. Sifat dari bangga diri ini biasanya selalu ada pada orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya dan kepada orang-orang yang gemar bersedekah. Ikhwatul iman dan Jumat rahimakumullah jami'an. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a Allah bihi wa man yura'i Allah bihi akhraja." Barang siapa yang mencintai untuk didengar manusia, bacaannya, khutbahnya, ceramahnya, zikirnya, bahkan penyampaian ilmunya, karena sum'ah, Allah akan memperdengarkan kepada orang-orang di sekitar, dan kepada orang-orang yang riya, yang suka memamerkan ibadah-ibadahnya, yang suka ingin diperlihatkan gerakan-gerakan salatnya, bacaan-bacaan Qur'annya, tetap Allah akan berikan kesempatan supaya orang-orang melihat gerakan salatnya, supaya orang-orang melihat gerakan kemana dia selalu melangkah ke tempat-tempat masjid untuk bersalat. Pada para penceramah, pada para khatib, para asatid, kalau niatnya untuk bangga diri, ingin disanjung, ingin dipuja dan puji oleh jamaahnya, tetap Allah kabulkan niatnya itu di dunia. Dia dapat sanjungan, dia dapat pujian dari jamaahnya. Dan orang yang sedekah demikian dapat pujian dan juga sanjungan dari orang-orang yang sedekahkannya. Tapi kelak di yaumil qiyamah, orang-orang ini akan dibinasakan oleh Allah, akan dihancurkan dirinya oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah bersabda, bagi seorang yang menyampaikan ilmunya
bagi seorang yang mensedekahkan hartanya, apabila niat dia hanya untuk dipuji, disanjung dan dipuja-puja oleh orang-orang di sekitarnya, bukan karena mengharap ridha Allah, bukan karena ingin mengharap bertemu dengan Allah, maka disungkurkan dia Allah ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Luruskan niat kita ketika kita ingin beramal kepada Allah. Luruskan jiwa dan hati kita ketika kita ingin menghadap Allah. Niatkan hati kita agar kita bisa bertemu Allah yaumil qiyamah dengan dalam keadaan yang baik, dengan dalam keadaan yang Allah ridha. Inilah 3 perkara yang dikhawatirkan oleh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Mudah-mudahan di antara kita semua bisa menghindar dari 3 perkara yang akan membinasakan kita. Mudah-mudahan dari khutbah Jumat yang singkat ini akan membawa manfaat buat kita semua. Wabil khusus untuk al-faqir yang menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada kesalahan al-faqir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan al-faqir mohon memintakan maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.